Nggak bahaya tak kalau anaknya terbiasa diperlakukan lembut sama orang tuanya, begitu ngelihat dunia luar ada orang yang manipulatif, karakternya keras, kasar, jahat, nanti anaknya kaget dan kena mental lagi. Oke, kita kasih ilustrasi ya. Bayangkan papan hitam ini adalah kehidupan anak, dan gentle parenting adalah sebuah usaha untuk memberikan garis tengah dalam kehidupan anak. Fungsi dari garis tengah ini adalah sebagai tempat untuk kembali. Maka ketika seorang anak memiliki keahlian, dipuji banyak orang, dapat jabatan, dapat banyak pujian, dia ingat untuk kembali karena dia tahu, aku nggak boleh lama-lama meninggi, nanti aku sok si paling tinggi. Ada kontribusi orang lain ketika aku berada di posisi ini, maka aku harus kembali ke bawah untuk menolong sebanyak mungkin orang agar dia punya kesempatan untuk naik juga. Demikian juga kalau keadaan hidupnya sedang tidak baik-baik aja, dia ketemu sama orang yang manipulatif dan karakternya nggak baik, mungkin teman yang berkhianat, pacar yang selingkuh, dosen yang suka maki-maki, dan bos yang suka marah-marah, maka dia tidak akan berlama-lama tenggelam. Dia tahu ada satu tempat yang meski sedunia ini isinya keras dan kejam, ada satu tempat di mana dia merasa aman dan diterima apa adanya. Keluarganya. Jadi dia nggak akan bergumul lama-lama di bawah sini, nggak akan bolak-balik kepada mantan yang selalu selingkuh, nggak akan kembali memohon-mohon persahabatan sama temen yang sebenarnya nggak peduli sama dia, tidak akan memutuskan untuk berhenti, nggak melanjutkan pendidikan gara-gara ada satu dosen yang punya isu dengan kemarahannya. Jadi ketika seorang anak memiliki garis tengah yang jelas, sejahat apapun orang yang dia temukan, sepahit apapun realita hidup, dia akan selalu menemukan jalan tengah, akan selalu tahu bahwa di sini keluarganya sedang menunggu. Demikian juga kalau posisinya lagi tinggi, dia akan tahu bagaimana caranya untuk mendarat tanpa terjatuh ataupun tersungkur. Masalah kebanyakan orang adalah nggak punya garis tengah ini, sehingga kalau dia dalam posisi di bawah, dia ngerasa nggak berguna, nggak bisa berenang untuk kembali ke permukaan. Atau kalau dia di posisi tinggi, dia ngerasa si paling tinggi dan merendahkan orang lain yang ada di bawah dia. So, para orang tua, mari kita belajar pola asuh yang baik agar kita bisa menjadi garis tengah yang baik bagi anak kita. Jadi kalau posisinya di bawah, dia nggak tenggelam, dan kalau posisinya di atas, dia nggak lupa daratan.